Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi ekonomi tentang ketenagakerjaan. Pada materi ketenagakerjaan kali ini kita akan membahas 3 subbab materi. Yang pertama yaitu ada konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, permasalahan dan cara mengatasi ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah sistem upah. Pada subbab pertama yaitu konsep ketenagakerjaan, kita akan mempelajari tentang pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang ketenagakerjaan itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja, yaitu di mana setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun jenis-jenis tenaga kerja, di antaranya ada tenaga kerja jasmani, merupakan tenaga yang mengandalkan kekuatan fisik dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, supir, dokter, dan guru. Berikutnya adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani ialah tenaga kerja yang proses pekerjaannya menggunakan pikiran, gagasan, atau ide. Contohnya seperti arsitek, manajer, dan konsultan. Yang ketiga adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja produktif 15 tahun ke atas, baik yang bekerja atau yang tidak bekerja. Yang keempat adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama yaitu ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Faktor yang kedua yaitu kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor yang ketiga yaitu kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Oke, pada subbab selanjutnya kita akan mempelajari tentang permasalahan dan cara mengatasi ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Di balik permasalahan ketenagakerjaan muncullah satu tantangan besar, yaitu pengangguran. Jadi, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja dari umur 15 tahun sampai 64 tahun yang ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifat terdiri dari pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran tersembunyi. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan penyebab, terdiri dari pengangguran musiman, pengangguran konjunktur, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran friksional. Adapun faktor penyebab terjadinya pengangguran yaitu yang pertama, banyaknya jumlah penduduk usia kerja. Yang kedua, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dari faktor penyebab muncullah dampak pengangguran. Di antaranya, angka kriminalitas meningkat. Disebabkan orang yang menganggur dan butuh penghasilan bisa nekat melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Selanjutnya, angka kemiskinan meningkat. Penyebabnya karena tidak bekerja, banyak orang kehilangan penghasilan, akibatnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, permintaan agregat menurun.
yang akibatnya kegiatan ekonomi menjadi melambat. Yang terakhir, penawaran agregat menurun dikarenakan produsen mengurangi produksinya. Berikutnya, upaya mengatasi pengangguran dengan cara pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, kedua, meningkatkan keterampilan, dan yang ketiga, menumbuhkan usaha-usaha baru. Subbab ketiga, kita akan mempelajari sistem upah. Sistem upah adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis upah. Yang pertama, upah menurut waktu, yaitu sistem upah yang dihitung berdasarkan lama bekerja dalam hitungan per jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, upah menurut hasil atau satuan, yaitu upah yang dihitung dari banyaknya unit yang dihasilkan. Yang ketiga, upah dengan sistem bonus, yaitu sistem upah di luar gaji pokok sebagai tambahan penghasilan bagi pekerja yang telah mencapai produktivitas tertentu. Yang keempat, upah borongan, ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang sulit dihitung berdasarkan satuan atau waktu. Contohnya adalah kuli bangunan. Yang kelima, upah dengan sistem mitra usaha, yaitu sistem upah yang diberikan kepada pekerja yang sekaligus menjadi mitra suatu perusahaan.